Oke, selanjutnya akan kita buktikan bahwa dalam satuan per unit, tegangan line dan tegangan fase itu nilainya sama. Ingat ya, dalam satuan per unit. Jadi tidak lagi menggunakan satuan volt, tapi dalam satuan per unit. Nantinya tegangan line dan tegangan fase itu sama. Pertama untuk sistem 3 fase dengan konfigurasi Y atau konfigurasi Y atau konfigurasi bintang. Ya. Untuk sistem 3 fase dengan konfigurasi Y, VL itu adalah akar 3 dari V fase. Untuk dasarnya, untuk basisnya, VL basis atau VL base itu adalah akar 3 dari V fase base. Sedangkan IL base sama dengan I fase base. Ya. Kemudian tegangan line per unit sama dengan tegangan line aktual dibagi dengan tegangan line basis aktual per VL base. Ya. Kemudian ini kita ubah ke bentuk per fasenya. Ya. Jadi sama dengan akar 3 dari V fase dibagi dengan akar 3 V fase base. Seperti ini. Dari sini ke sini. Ya. Ini ke sini. Sehingga akar 3 itu akan saling cancel. Dan kita dapatkan V fase per V fase base. Jadi tegangan line dalam satuan per unit sama dengan V fase per V fase base. Atau sama dengan V fase per unit. Ini untuk pembuktian yang pertama. Selanjutnya untuk konfigurasi delta. Untuk konfigurasi delta, kita tahu bahwa VL sama dengan V fase. Lihat dari gambarnya ini ya. VL dan V fase sama. Kemudian arusnya, arus line itu akar 3 kali arus fase. Sehingga kita buat basisnya, VL base sama dengan V fase base dan IL base sama dengan akar 3 IL fase base. Lalu IL dalam satuan per unit sama dengan IL aktual dibagi IL base. Ini kita ubah bentuknya menjadi dalam bentuk I fase, jadi IL sama dengan akar 3 I fase, kemudian IL base sama dengan akar 3 I fase base, seperti itu. Itu juga akan saling cancel. Kita dapatkan I line per unit sama dengan I fase dibagi I fase base. Atau I line per unit sama dengan I fase per unit. Itu untuk pembuktian yang kedua. Lalu untuk pembuktian daya nanti, bahwa daya per fase dengan daya dihitung 3 fase dalam satuan per unit itu akan sama gitu ya. Kita buat dulu ininya, basis dayanya. Ya. Perhatikan bahwa untuk satu fase gitu, S atau daya semu sama dengan V dikalikan I. Sehingga kalau kita mau membuat basis daya semu untuk satu fase itu adalah tegangan dikalikan arusnya V base dikalikan I base. Ya. Lalu kita akan menggunakan indeks ganda juga, karena ini nanti kita akan melakukan perhitungan untuk 3 fase, maka kita akan menggunakan indeks V fase base dikalikan I fase base. Jadi S1 fase base itu sama dengan V fase base dikalikan I fase base. Seperti itu. Lalu kalau dalam 3 fase, untuk konfigurasi Y, VL base sama dengan akar 3 dari V fase base. IL base sama dengan I fase base. Untuk delta, IL base sama dengan akar 3 I fase base, kemudian VL base sama dengan V fase base. Sehingga untuk daya 3 fasenya, basis daya 3 fasenya, S3 fase base sama dengan akar 3 VL base dikalikan IL base. Sama dengan 3 kali V fase base dikalikan I fase base. Baik untuk Y maupun delta. Mengapa? Ya karena ini tinggal ditukar-tukar saja ya. Tinggal ditukar-tukar saja. Jadi kalau kita menggunakan besaran line, ya, kita menggunakan besaran line VL dan IL,
maka akan muncul akar 3 di sini. Kalau kita menggunakan besaran untuk fasenya, kita menggunakan V fase dan I fase di sini akan muncul angka 3. Lalu dari sini ya, kita lihat dari sini, karena ini mewakili dari daya per fase, maka bisa kita tuliskan di sini bahwa S3 fase base atau daya semu dasar untuk sistem 3 fase itu sama dengan 3 kali S1 fase base atau sama dengan 3 kali daya dasar untuk per fasenya. Ya. S3 fase base sama dengan 3 kali S1 fase base. Ini yang akan kita gunakan untuk perhitungan daya nantinya. Daya dalam satuan per unit. Oke. Selanjutnya, untuk satuan kerja, misalnya contohnya kalau kita menghitung daya aktif. Daya aktif 3 fase itu adalah akar 3 VL IL kalikan kosinus V dalam satuan watt. Ya. Kemudian untuk satu fasenya adalah V fase dikalikan I fase kosinus V. Ini untuk daya aktif. Lalu dalam satuan PU bagaimana dalam satuan per unit? P3 fase per unit, ya. Ini kita tinggal turunkan aja ke sini. Sama dengan akar 3 VL IL kosinus V dibagi basisnya. Ya. Kalau kita menggunakan VL dan IL, basisnya itu rumusnya adalah akar 3 VL IL base. Seperti ini tadi. Ya. Kalau menggunakan fase, ada 3-nya di belakang. Maka ini bisa kita tuliskan di sini, bisa tuliskan di sini. Yang bagian depan ini, ya, VL per VL base itu kita sebut dengan VL dalam satuan per unit. IL per IL base itu kita sebut dalam IL dalam satuan per unit. Seperti ini. Ya. Jadi daya aktif 3 fase dalam satuan per unit sama dengan VL dalam satuan per unit dikalikan IL dalam satuan per unit dikalikan cos P. Ya. Kemudian daya 3 fase dalam satuan per unit yang sudah kita ubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini, VL per unit IL per unit dikalikan cos V, itu sama dengan V fase dalam satuan per unit dikalikan I fase dalam satuan per unit. Mengapa? Karena VL dalam satuan per unit itu sama dengan V fase dalam satuan per unit. Kan kita sudah buktikan tadi. Ya. Demikian juga arus dalam satuan per unit, arus lain dalam satuan per unit itu sama dengan arus fase dalam satuan per unit. Lalu bisa kita tuliskan bahwa daya aktif 3 fase dalam satuan per unit sama dengan tegangan dalam satuan per unit, terserah itu mau menggunakan VL atau IL, gitu ya, dikalikan dengan arus dalam satuan per unit. Terlepas itu menggunakan VL, IL atau I fase. Jadi, ini kalau dalam satu fasenya, daya satu fase per unit sama dengan sama juga kayak gini. V dalam satuan per unit dikalikan I dalam satuan per unit dikalikan cos P. Sama kan? Ini dengan ini sama bentuknya. Ini dan ini. Ya. Sehingga kita sudah berhasil membuktikan bahwa daya 3 fase dalam satuan per unit sama dengan daya satu fase dalam satuan per unit. Demikian juga dengan daya reaktif dan daya semuanya. Ya, sama caranya dengan yang tadi. Lalu bagaimana dengan Z? Untuk Z1 fase, Z1 fase base sama dengan V base kuadrat dibagi S base atau tegangan dasarnya dikuadratkan dibagi dengan daya dasar. Kalau indeksnya saya ubah menjadi indeks ganda, ya, supaya kita bisa nanti melakukan perhitungan 3 fasenya bagaimana. Yang satu fase ini saya ubah bentuknya menjadi
V fase base dikuadratkan dibagi dengan S fase base. Untuk sistem 3 fase, VLB sama dengan akar 3 dari V fase base. Kemudian ILB sama dengan I fase base. Itu untuk sistem yang Y. Ya. Sehingga Z3 fasenya, ya, karena Z3 fase itu tadi kan kita tahu kan kalau daya dasar untuk 3 fasenya itu harus dikalikan 3 gitu ya. Z3 fase base-nya itu adalah 3 kali V fase base kuadrat dibagi S3 fase base. Ya. 3 kali V base kuadrat dikalikan S3 fase base. Nah, ini kan bisa kita ubah 3 kali V fase kuadrat ini bisa kita ubah menjadi akar 3 V fase ini, jadi 3-nya dimasukkan ke dalam sini menjadi seperti ini ya. Menjadi akar 3 dan dikuadratkan, jadi nanti jadi 3 lagi, sama kan. Perhatikan bahwa bentuk ini sebenarnya akar 3 V fase ini adalah VL ya, kalau untuk sistem Y. Akar 3 V fase ini sama dengan VL, sehingga kita dapatkan bahwa untuk sistem 3 fase dengan konfigurasi Y, kita dapatkan Z3 fase base sama dengan VL base kuadrat per S3 fase base. Ya. VL base kuadrat per S3 fase base. Itu untuk sistem Y. Untuk sistem delta, karena tegangan lainnya sama dengan tegangan fase, kemudian arus lainnya sama dengan akar 3 dari arus fase, maka base-nya juga sama gitu. VL base sama dengan V fase base dan IL base sama dengan akar 3 dari I fase base. Sehingga untuk Z-nya sama perhitungannya tadi 3 kali V fasenya dikuadratkan dibagi S3 fase base, sama ya. Rumusnya sama tetap. Ya. Yang beda hasilnya, perhatikan. Beda di hasilnya. Hasilnya adalah karena V fase ini sama dengan V line, ingat ya. V fase base sama dengan V line. Mengapa ini V fase base sama dengan V line? Karena sistemnya delta. Ya. V fase sama dengan V line. V fase base sama dengan V line base. Seperti ini. Jadi angka 3 ini tetap di sini. Ini kuadrat. Perhatikan bahwa nanti Z base-nya ya, untuk sistem dengan konfigurasi delta adalah 3 kali VL base kuadrat per S3 fase base. Ya. Jadi untuk sistem delta, Z3 fase base sama dengan 3 kali VL base kuadrat per S3 fase base. Ya. Ini bedanya dengan sistem Y dan sistem delta. Ya, Z-nya. Jadi Z base 3 fase untuk delta itu 3 kali lebih besar daripada Z base 3 fase untuk Y. Ya. Base-nya ya, ingat ya, base-nya. Bukan per unitnya, tapi base-nya, basisnya. Untuk per unitnya, kan Z per unit sama dengan Z pada masing-masing fase ini. Misalnya ini pada fase 1 misalnya, dibagi dengan Z3 fase base-nya. Ya. Z per unit adalah Z pada masing-masing fase ya, dibagi dengan Z3 fase base-nya. Kita ingat bahwa Z base dengan konfigurasi delta itu sama dengan 3 kali dari Z base dengan konfigurasi Y. Sehingga nantinya untuk Z dengan konfigurasi Y dalam satuan per unit itu akan lebih besar 3 kali lipat dibandingkan dengan Z per unit dengan konfigurasi delta. Ya. Karena basisnya itu lebih besar, basisnya
konfigurasi delta itu lebih besar dari konfigurasi Y, 3 kali lipatnya, maka per unitnya nantinya ZY justru lebih besar 3 kali lipatnya dibandingkan dengan Z konfigurasi delta. Implikasinya apa? Dampaknya apa? Nanti kalau kita mengubah dari konfigurasi delta ke Y, atau kita mengubah dari konfigurasi Y ke delta pada saat kita melakukan percobaan starting motor dengan Y delta starter misalnya, bahwa arus ya pada konfigurasi delta itu 3 kali lipat daripada arus pada konfigurasi Y, atau arus pada konfigurasi Y itu sepertiga kali arus pada konfigurasi delta. Ya, itu adalah implikasinya. Oke. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan contoh-contoh soal. Pertama yang akan kita kerjakan adalah contoh soal di buku Stephenson contoh 1.3. Pada contoh 1.3 Stephenson diketahui bahwa tegangan terminal sebuah beban yang terdiri dari 3 buah impedansi yang sama gitu, 3 buah impedansi yang identik gitu ya. Yaitu nilai impedansinya adalah 20 dengan sudut 30 derajat ohm ya dalam bentuk polar. Tegangannya adalah 4,4 kV ya. 4,4 kV ini adalah tegangan line to line ya. Disebutkan di sini line to line. Jadi dari fase A ke fase B, dari fase B ke fase C, dari C ke A gitu. Dari tegangan antar fase atau tegangan dari line ke line, tegangan antar saluran itu adalah 4,4 kV. Lalu masing-masing saluran itu memiliki impedansi yang juga sama, yaitu disebut impedansi saluran di sini ya. Itu adalah besarnya 1,4 dengan sudut 75 derajat atau 1,4 75 derajat ohm. Lalu kita disuruh menentukan berapa tegangan pada terminal substation atau terminal di sini nih di awal. Di gardu induknya ini. Jadi di sini gardu induk, ada saluran, kemudian ada beban. Bebannya itu adalah beban 3 fase dengan konfigurasi Y. Beban masing-masing fasenya itu nilainya adalah 20 dengan sudut 30 derajat ohm ya. Tegangan antar saluran itu adalah 4,4 kV di sini. Lalu diketahui impedansi salurannya di sini adalah 1,4 dengan sudut 75 derajat ohm. Lalu ditanya V line to line di substation di awal sini. Ini saya rangkum. Jadi Z load-nya ini diberi nama Z load di sini. Itu adalah 20 dengan sudut 30 derajat ohm. Lalu ZL itu impedansi salurannya adalah 1,4 dengan sudut 75 derajat ohm. Lalu diketahui V line pada beban bisa beri lambang VL load sama dengan 4400 ya. Dengan sudut 0 derajat. Fase berikutnya tentunya berselisih 120 derajat dan yang berikutnya lagi berselisih 120 derajat lagi dengan satunya. Ya. Karena ini sistem 3 fase seimbang. Lalu karena itu sistem 3 fase seimbang, kita ambil besaran fasenya aja, satu fase seperti ini. V fase di sini, karena yang kita ketahui kan V line tadi. V fase di sini itu adalah V line dibagi akar 3. Ya, V fase di sini, V fase load itu adalah V line yang kita sudah ketahui tadi dibagi akar 3. 2540 dengan sudut 0 derajat. Lalu Z-nya, ya Z-nya tetap ya karena kita ketahui sudah per fase. Lalu yang kita cari dulu adalah V fasenya di substation sini. Ya. Arusnya berapa? Arus yang mengalir di sini adalah tegangan yang kita ketahui di sini dibagi dengan impedansi. Tegangan dibagi impedansi. Tegangan di sini, tegangan di beban. I fase pada load itu adalah V fase pada load dibagi Z load.
25, 40 dengan sudut 0 derajat dibagi dengan 20 dengan sudut 30. Kita dapat 127 dengan sudut minus 30 ampere. Arus di sini sama dengan arus di sini kan. Mengapa? Karena ini ya satu. Lalu bagaimana dengan V fase di sini? V fase di sini adalah ZL di sini dikalikan arus di sini ditambah dengan tegangan di sini. Tegangan di sini kan tegangan fase itu tadi. Ya. Lalu ZL atau Z saluran dikalikan I fasenya itu adalah ini. Ini Z saluran, ini arus fase yang sudah kita hitung tadi. Ditambah dengan tegangan fase yang ini. Ya. Kita dapatkan 177,8 dengan sudut 45 derajat. Dari mana? Ini tinggal ini aja dikurangi ini, kemudian ini dikalikan ini. Ya. Kita dapat 177,8 dengan sudut 45 derajat ditambah tegangan fasenya. Lalu kita dapatkan setelah melakukan pengubahan ini menjadi bentuk rektangular, ya, yang di bawah ini kita ubah menjadi bentuk rektangular karena ini penjumlahan. Lalu kita ubah lagi ke bentuk polar. Kita dapatkan 2670 atau 2670 dengan sudut 2,7 derajat volt. Ya. 2670 dengan sudut 27 derajat volt. Lalu, karena yang ditanya tadi V line, yang baru kita hitung adalah V fasenya. Ya. Maka V line, karena ini sistemnya sistem Y, maka V line adalah akar 3 dari V fase. Ini tinggal dikalikan akar 3 aja, kita dapat V line pada substation itu adalah 4,62 kV. Ini dikalikan akar 3 menjadi 4,62 kV. Itu kalau kita menghitung menggunakan tegangan kerja. Kita menghitung menggunakan besaran-besaran dengan satuan kerja. Ya, kita menggunakan satuan volt untuk tegangan, kita menggunakan satuan ampere untuk arus, dan kita menggunakan satuan ohm. Ini yang ohm mana? Ini. Kita menggunakan satuan ohm untuk impedansi. Ya, begini caranya menghitungnya. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan per unit? Kita akan menggunakan per unit ketika kita mengerjakan soal nomor 1.4 di buku Stephenson. Itu sebenarnya soal yang sama dengan 1.3. Tapi kita menggunakan per unit, ya, ditunjukkan di situ bahwa disarankan di situ kita disuruh menggunakan 4,4 kV ini sebagai tegangan dasar dan arus 127 ampere sebagai arus dasar. Jadi ini V base, ini I base. Loh, kok kita tidak menggunakan V base dan S base? Ya karena memang tidak diberikan di sini informasinya S-nya berapa. Tapi kita disuruh menggunakan I base saja gitu ya. Jadi kita disuruh menggunakan V base dan I base. Apa-apa. Coba perhatikan. VL base kita pilih 4,4 kV dan IL base kita pilih 127 ampere sesuai saran di soal ini. Lalu kita hitung Z base-nya. Z base kan bisa dihitung dengan dua cara tadi. VL base ya, kuadrat dibagi V base kali I base gitu. Seperti ini. Atau kita bisa menggunakan V base per I base saja sama aja. Jadi Z base-nya kita akan dapatkan 4400 dibagi dengan akar 3 kali 127. Kita dapatkan Z base-nya adalah 20 ohm. Lalu kita hitung I fase per unit adalah V fase per unit dibagi Z load per unit. Dan nantinya V fase per unit, ya, V fase per unit itu adalah V aktual dibagi V fase. V aktualnya di sini berapa? V aktualnya di load sini berapa? V fase adalah V
V line dibagi dengan akar 3. Ya. Karena V line-nya itu adalah 4400, maka V fasenya adalah 4400 dibagi dengan per akar 3. Dibagi V fase base-nya. V fase base-nya berapa? Sama, V fase base-nya adalah 4400 per akar 3 juga. Mengapa? Karena VL base-nya 4400 volt. Sehingga V fase base-nya ini adalah 4400. Sehingga ini nanti hasilnya 1. 4400 per akar 3 dibagi 4400 per akar 3. Ya. Kita dapatkan V fase per unit sama dengan, jadi kita sudah hitung tadi V fase per unit adalah 1 dengan sudut 0 derajat. Ya. Lalu Z load per unitnya, tadi Z load per unit adalah Z load dibagi Z base. Ya. Z base-nya sudah kita hitung 20 ohm. Z load-nya berapa? Z load-nya adalah 20 dengan sudut 30 derajat. Kita dapat Z load per unit adalah 1 dengan sudut 30 per unit. Lalu I fase, arus fase per unitnya itu adalah V fase ini per unit dibagi dengan I fase per unit. Ini dibagi ini. Kita dapatkan I fase per unit sama dengan 1 dengan sudut minus 30 derajat per unit. Lalu ini juga kita hitung dalam satuan per unit. Z base-nya kita dapat 20 tadi. Ya. Jadi ZL per unitnya adalah 1,4 dengan sudut 75 derajat dibagi 20 kita dapat 0,07 dengan sudut 75 derajat per unit. V fase di sini rumusnya sama. V fase pada substation itu sama dengan ZL ini dikalikan I yang mengalir di sini ditambah dengan V fase ini. Ya. Ini sudah kita hitung, ZL-nya tadi dalam satuan per unit adalah 0,7 dengan sudut 75 derajat, dikalikan I fase per unitnya adalah 1 dengan sudut minus 30, ditambah dengan tegangan fase per unit di sini, 1 per unit. Ya. Kemudian kita dapatkan setelah kita hitung ini kan penjumlahan dalam bentuk polar kita ubah menjadi rektangular dulu. Kemudian hasilnya kita ubah ke polar lagi, itu dapatnya 1,05 ya, 1,05 dengan sudut 2,7 derajat per unit. 1,05 dalam satuan per unit ini kita ubah lagi menjadi satuan kerja supaya apa bisa membandingkan hasilnya dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi 1,05 dikalikan basisnya kan tadi 4400 untuk line ya, untuk tegangan line ya. Basisnya adalah 4400. Kita dapat, loh, kok dikalikan tegangan line ini? Mengapa? Padahal ini yang kita dapatkan di sini tegangan fase. Ya, kita dapatkan di sini tegangan fase. Kok langsung dikalikan tegangan line? Jangan lupa, ini tegangan fase dalam satuan per unit. Ya. Tegangan fase dalam satuan per unit untuk sistem 3 fase itu sama dengan tegangan line dalam satuan per unit. Jadi kita dapatkan sebenarnya VL ya, dalam satuan per unitnya itu adalah 1,05 juga. Sehingga untuk diubah menjadi dalam satuan kerja kita tinggal kalikan dengan VL base. VL base per unitnya adalah 4400. Sedangkan V fase per unitnya adalah 4400 dibagi akar 3. Jadi ini tinggal dimasukkan ke sini saja. Lalu dikalikan dengan VL base. Kita dapat 4,62 kV. Itu hasilnya. Oke. Kita dapatkan 4,62 kV. Ini hasilnya sama. Ya. Hasilnya sama.
Nah, itulah salah satu kelebihan kalau kita bekerja dengan sistem per unit. Jadi contoh 1.3 dan 1.4 ini memberikan kita gambaran bagaimana kalau kita bekerja dengan menggunakan satuan kerja, ya, maupun menggunakan satuan per unit, ya, 1.3 itu dengan satuan kerja, 1.4 itu dengan baik. Selanjutnya untuk contoh-contoh yang lain saya sudah berikan di PowerPoint yang ada di e-learning, ya. Silahkan Anda pelajari contoh-contoh itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Itu dari saya. Mudah-mudahan Anda mendapatkan pemahaman tentang sistem per unit ini, dan tujuan pembahasan ini berhasil. Sekali lagi, tujuan pembahasannya adalah Anda bisa menjelaskan apa itu sistem per unit, kemudian Anda tahu mengapa kita menggunakan sistem per unit, dan Anda juga bisa menghitung dengan menggunakan sistem per unit. Ya. Baik, kita akan bertemu lagi dengan pembahasan yang berikutnya. Mudah-mudahan Anda tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi.